Halo teman-teman, sekarang kita akan pelajari konsep hakikat pembelajaran IPS, DMI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosiana Lufiasari dengan NIM 126205212162 dari kelas PGMI 5E dan tugas ini diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Sekarang kita masuk pada bab hakikat pembelajaran IPS. IPS merupakan suatu pelajaran yang mengkaji mengenai ilmu-ilmu sosial dan terdiri dari berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekologi yang diterapkan di sekolahan tingkat MI atau SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dalam pengertiannya sendiri, pendidikan IPS itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan juga IPS. Pendidikan mengandung pengertian suatu perbuatan yang disengaja untuk menjadikan manusia memiliki kualitas yang lebih baik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Sedangkan pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Kita masuk pada bab pembelajaran IPS, DMI atau SD. Dijelaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Melalui mata pembelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjadi warga negara yang cinta pada kedamaian. Selanjutnya kita masuk pada bab materi pembelajaran IPS yang ada di MI atau SD. Nah, apa saja sih materi pembelajaran IPS di MI atau SD itu? Nah, pembelajaran di MI atau SD itu mencangkup materi fakta, konsep, dan generalisasi. Kemudian ada sejarah kenampakan alam, pemanfaatannya, dan pemeliharaan sumber daya alam itu sendiri. Kemudian ada gejala alam, kemudian ada bentuk-bentuk gejala alam itu seperti apa dan cara menanggulanginya. Kemudian ada kehidupan yang sejahtera dan harmonis, peran bangsa Indonesia dalam era global, aktivitas ekonomi dalam masyarakat, dan juga peran uang dalam perekonomian di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada bab tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu untuk pengembangan kemampuan intelektual siswa. Yang kedua ada pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Kemudian ada pengembangan diri siswa sebagai pribadi atau di kehidupan individualnya. Nah, itulah tujuan dari pendidikan IPS yang ada di MI atau SD, sehingga siswa dapat menjadi siswa yang bisa bersosial, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan individualnya. Cukup sekian materi konsep hakikat pembelajaran IPS di MI atau SD kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.